Oke, saya mulai. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita akan melanjutkan kegiatan kita untuk workshop online, video pembelajaran, dan live streaming. Dan khusus pada malam ini kita akan membahas bagaimana melakukan live streaming menggunakan software OBS Studio. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk kita melakukan live streaming ada beberapa software yang kita bisa gunakan. Ada OBS Studio, ada Streamlabs, ada XSplit. Nah, jadi saya memilih OBS Studio untuk kita lakukan live streaming. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana melakukan perekaman video yang kita juga menggunakan OBS Studio. Nah, jadi malam ini kita akan membahas bagaimana melakukan live streaming video menggunakan OBS Studio. Nah, untuk melakukan live streaming ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau kita persiapkan. Pertama, kita melakukan live streaming bisa melalui aplikasi Zoom Meeting, ya. Misalnya kita bisa live streaming lewat Zoom untuk live streaming di Facebook atau YouTube. Nah, cara kedua adalah kita bisa melakukan live streaming itu pada software broadcast. Dalam hal ini misalnya adalah OBS Studio. Nah, dan salah satu kelebihan dari OBS Studio, dia bisa sekaligus melakukan streaming, dia juga bisa melakukan perekaman. Dan para pelaku live streaming, misalnya gamer-gamer kita yang di YouTube, itu hampir sebagian besar menggunakan OBS Studio. Ya, di samping juga memang support juga chroma key atau green screen, gitu ya. Nah, ketika kita ingin melakukan live streaming, misalnya dua yang populer kita melakukan live streaming, yaitu YouTube dan Facebook, walaupun ada juga yang lain, misalnya Instagram dan lain-lain, maka sebelumnya kita harus mempersiapkan akunnya untuk kita sudah login nantinya ke dalam media yang akan kita streamingkan. Misalnya ketika kita mau live streaming di YouTube, kita sudah harus pastikan di browser kita nanti akun YouTube-nya itu kita sudah sign in atau kita sudah login. Begitu juga kalau kita nanti mau streaming di Facebook, maka kita sudah pastikan bahwa Facebook kita di komputer itu sudah dalam kondisi login. Gitu ya, itu akan lebih memudahkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa melakukan streaming dari software OBS Studio, kita harus mengintegrasikan antara OBS Studio dengan media streaming tersebut. Nah, salah satu yang bisa menghubungkan antara OBS Studio dengan media streaming tersebut, yaitu ada yang namanya Stream Key atau kunci streaming. Nah, kunci streaming ini kita bisa dapatkan dari OBS Studio yang kemudian terhubung ke media yang kita akan streamingkan. Nah, itu nanti saya akan coba demokan, gitu ya. Akan coba. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan juga di dalam hal live streaming ini, ya, karena berbeda dengan ketika kita merekam video biasa yang akan kita edit, maka ketika kita live streaming, kita kan harus pastikan semuanya tuh sudah ready, ya, baik dari kamera, baik dari akun tadi yang sudah login, baik dari pencahayaan, baik dari mic, itu semua harus dipastikan sudah dalam kondisi ready dan sudah dites. Sehingga nanti ketika saatnya live itu semuanya itu sudah berjalan lancar.
Karena kita tidak mau saat live itu kemudian ada yang gangguan misalnya ya, ada yang mic-nya mungkin tidak pas, ada yang pencahayaannya kurang pas, maka itu akan mengganggu dan hasilnya kurang maksimal. Gitu ya. Maka sekali lagi ketika kita mau acara live streaming, maka kita pastikan semua perangkat sudah bekerja dengan baik, sudah kita tes sebelumnya. Begitu. Dan live streaming itu kita bisa rekam, ya kita bisa rekam sehingga tersimpan di lokal. Nah, karena saya sudah melakukan perekaman di Zoom, aplikasi Zoom Meeting, maka saya di OBS Studio-nya nanti saya tidak lakukan perekaman karena biar tidak bentrok. Tapi nanti kalau bapak-bapak atau ibu-ibu nanti yang mungkin melihat tayangan ulang dari video ini, itu ketika nanti menggunakan OBS Studio-nya sendiri tanpa aplikasi lain, maka bagusnya pada saat kita live itu kita juga rekam. Agar apa? Agar kita bisa olah di kemudian hari hasil rekaman live tersebut. Karena kalau kita sudah live dan streaming, kemudian sudah tersimpan di YouTube, sudah tersimpan di media Facebook, maka kita sudah tidak bisa menyimpannya lagi, misalnya di Facebook. Kalau YouTube masih bisa kita simpan kembali, tapi hasilnya sudah hasil kompresan, sudah hasil yang sudah tidak original lagi. Maka bagusnya kalau kita mau edit, itu benar-benar hasil rekaman video yang asli dari yang kita rekam. Begitu ya. Nah, cuma kelebihan dari live streaming adalah kita sekali melakukan live streaming itu sudah langsung tersimpan dan terupload ke media streamingnya, baik itu YouTube maupun Facebook, gitu ya. Nah, kemudian saya akan coba di sini melakukan demo. Jadi, saya sudah melakukan instalasi menggunakan OBS Studio yang terbaru dari hasil download dari obsproject.com versi 2508 begitu. Kemudian sudah saya atur kamera capture, video capture, display capture, mic inputnya begitu ya. Baik yang scene besar saya tampil tengah maupun scene kecil yang saya tampil di pojok ini. Dan nanti saya akan coba live streamingnya ya. Kemudian di situ saya akan coba tampilkan misalnya salah satu PowerPoint ya. Misalnya ini gitu ya nanti, sehingga nanti bisa terlihat bahwa kita men-streamingkan satu materi gitu ya. Nah, dan sudah di bagian OBS-nya sudah saya setting hotkey-nya, shortcut-nya. Jika saya mau pindah dari ke scene besar itu berarti Shift A. Kalau saya mau ke scene kecil Shift Z. Kalau saya akhiri recording Ctrl C. Kalau saya akhiri streaming Ctrl X. Sehingga nanti saya ketika sudah melakukan streaming, saya tidak perlu lagi untuk membuka OBS Studio-nya, langsung saya bisa dari luar OBS Studio. Sehingga nanti ketika sudah selesai streamingnya, maka nanti sudah langsung jadi hasil rekamannya ataupun live streamingnya. Dan nanti ketika sudah proses streaming itu berakhir, maka kita akan stop dari OBS Studio, ya. Kemudian nanti akan otomatis dalam medianya, misalnya YouTube atau Facebook itu akan otomatis dia terputus. Nah, itu prinsip dari streaming,
ya. Dan di pojok kanan ini, ya, kita akan gunakan ada dua hal di situ. Pertama ada streaming, ada start streaming. Kalau kita klik nanti start, kalau kita klik lagi stop gitu, dia on off. Begitu juga recording, kita start recording, ketika klik lagi maka dia stop recording. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan mendemokan ini hanya streamingnya saja, recordingnya tidak, karena recording sudah dilakukan oleh aplikasi Zoom Meeting, gitu ya. Nah, pertama saya ingin melakukan live streaming melalui YouTube. Nah, saya pastikan di akun YouTube saya sudah login menggunakan akun My Sahaja, channel My Sahaja, gitu ya. Sehingga kalau saya cek begini, ada akun My Sahaja, berarti kita sudah dalam kondisi login. Dan nanti akan tampil live-nya di sini, gitu ya. Oke, kemudian saya kembali ke OBS Studio untuk memulai. Nah, jadi di sini ada yang namanya kita masuk ke setting. Nah, di sini ada beberapa pengaturan sebenarnya yang kita bisa atur, tapi untuk awal, untuk standar kita bisa gunakan yang default, begitu ya. Misalnya language-nya English, theme-nya tampilannya yang dark saja, gitu ya. Kemudian yang perlu adalah apakah ada konfirmasi, perlu ada konfirmasi ketika sudah selesai atau mulai streaming atau recording. Kalau mau ditampilkan, maka dicentang, kalau tidak, maka kita nonaktifkan, gitu ya. Kemudian snap sensitifnya kita pakai yang standar saja semuanya. Nah, yang penting itu adalah di streamnya ini. Nah, di sini kita harus memilih kita mau streamingnya itu melalui apa? Apakah YouTube atau YouTube Gaming atau Facebook Live, dua yang paling populer. Di sini tersedia juga Twitter, gitu ya, atau custom. Berarti kita bisa lewat suatu media yang lain. Nah, karena saya sekarang mau live melalui YouTube, maka saya pilih YouTube dan atau di sini YouTube Gaming itu satu jenis gitu ya. Kemudian untuk servernya saya pilih yang standar aja, yang bawaannya yaitu primary YouTube server. Kemudian ada istilahnya stream key. Nah, stream key ini itulah yang akan menghubungkan antara OBS Studio kita ini dengan media streamingnya. Jadi kita harus connect ke YouTube-nya, kita akan ambil apa stream key-nya di sana, baru kita kopikan, baru nanti kita pastekan nanti di sini. Jadi nanti saya hapus ini, kita pastekan. Nah, untuk praktisnya, saya atau kita klik get stream key ini. Jadi kita sudah pilih YouTube, terus servernya standar aja. Saya klik aja ini dengan asumsi sudah connect internet dan sudah buka YouTube-nya, loginnya, maka saya langsung bisa terhubung ke pengaturan atau ruang live control namanya. Nah, di sini sudah ada tanda bahwa kita sedang dalam kondisi live gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita ambil tadi sebagai link itu stream key atau di sini kunci streaming ya. Sekalian kita bisa atur judul, topiknya, kategorinya, kemudian mau ditampilkan secara publik atau tidak publik atau pribadi. Nah, sedikit saya jelaskan untuk YouTube, ada 3 jenis privasi yang tersedia. Yang pertama publik, semua orang bisa lihat video kita, semua orang bisa cari dan akses. Ada istilah kemudian tidak publik dan pribadi. Kalau pribadi, kita hanya sendiri yang bisa mengakses video tersebut, tidak bisa orang lain. Tapi kalau orang lain tetapi tertentu saja, maka itu namanya tidak publik. Nah, gitu. Misalnya kayak saya kemarin di edisi sebelumnya,
saya hanya mengirimkan link kepada para peserta workshop, maka itu tidak publik. Jadi yang mendapat link saja yang bisa buka. Tapi kalau orang yang searching atau dari luar itu tidak bisa akses videonya, gitu ya. Nah, kita akan coba yang publik saja ya. Judulnya di sini saya buat live streaming dari OBS Studio, gitu ya. Nah, deskripsinya bisa kita tambahkan apa gitu ya. Saya samakan saja gitu ya. Kemudian kategorinya ya kita pilih misalnya pendidikan boleh dan publik gitu ya. Nah, di sini kita akan ada kunci streaming. Nah, usahakan kunci streaming ini tidak diketahui oleh orang lain karena kalau orang lain tahu dia bisa mengganggu streaming kita. Makanya di sini di hidden gitu ya. Nah, jadi kalau kita tampilkan dia akan sebesar ini. Jadi usahakan nanti kalau Bapak Ibu ingin aman begitu ya. Kalau bisa jangan sampai orang lain tahu ya. Nah, tadi saya sudah copy kunci stream di YouTube saya. Kemudian saya kembali ke OBS Studio-nya. Nah, di sini tempat memasukkan tadi saya hapus yang sudah ada, yang ada sebelumnya. Kemudian saya Ctrl V atau paste kunci tadi dan saya sembunyikan biar orang lain tidak tahu, gitu ya. Maka ketika nanti ini saya apply, gitu ya, dan saya nanti klik start stream, maka otomatis nanti sudah langsung live di YouTube saya tadi. Jadi cukup simpel sebenarnya. Jadi kita get stream key tadi kita klik, kemudian akan masuk ke YouTube-nya, kita copy, terus kita paste di stream key-nya OBS Studio, maka tahap terakhirnya atau tahap berikutnya tinggal kita start streaming, maka sudah bisa langsung ter-live-kan di YouTube channel kita. Jadi sekarang saya coba start streaming. Jika nanti mau sekalian recording, sekalian juga Bapak Ibu bisa recording. Jadi saya di sini hanya mencoba streaming saja, tidak recording ya. Oke, saya start streaming. Nanti tandanya akan ada warna hijau, biasanya nanti di sini menandakan bahwa proses streaming itu sudah berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada sedikit kendala terkait kameranya seperti ini bentrok. Coba saya ubah sekarang yang zoom-nya saya ganti dulu. Ya, coba saya ganti videonya, saya tukar yang zoom-nya saya pakai webcam untuk kameranya. Bentar. Oke, bentrok. Saya coba. Oke, saya kembalikan lagi. Oke, saya coba lagi start stream. Oke, jadi streamingnya sekarang sudah berjalan di OBS Studio. Jadi dipastikan di sini sudah hijau, sehingga nanti sudah terlihat jika kita kembali ke browser yang akun YouTube kita itu sudah tersiarkan secara live. Sehingga apa yang kita buka kemudian di komputer kita itu tersiarkan secara live.
Misalnya saya tadi berencana ingin menampilkan slideshow saya ini. Nah, ketika slideshow ini saya tampilkan pertama kali, kemudian saya ceritakan, maka saya ingin misalnya saya di scene besar sehingga tampil eh, saya di tengah dengan kamera yang besar. Kemudian ketika misalnya mulai materi-materi dalam presentasinya, kemudian saya pindah ke scene kecil di mana saya letaknya di pojok kanan bawah. Dan pada saat eh, apa tertampil karena ini menggunakan OBS Studio, saya tidak melihat langsung bahwa saya itu di kamera itu. Jadi kita dengan bantuan shortcut tadi kita pastikan kita sudah hafal, maka kita bisa langsung berpindah antara scene yang besar dengan suatu shortcut, kemudian saya pindah lagi untuk scene kecil dan seterusnya. Jadi semua aktivitas yang saya jalankan saat ini di komputer itu tersiarkan live melalui YouTube, kemudian dengan link atau integrasi dengan OBS Studio. Dan saat ini saya recordingnya di aplikasi Zoom Meeting, gitu ya. Dan jadi recording itu bisa dilakukan di OBS Studio, ya. Karena sekarang saya menggunakan Zoom Meeting, maka di Zoom Meeting-nya saya recording, di OBS Studio-nya itu hanya streaming saja. Dan saat ini eh, pemirsa yang menyaksikan live YouTube itu akan melihat apa yang dibahas kita sekarang di Zoom Meeting maupun OBS Studio-nya, ya. Nah, kemudian anggaplah sudah selesai kita melakukan presentasi, kemudian saya stop streamingnya tadi dengan shortcut saya Ctrl X begitu ya. Nah, maka sudah selesai dilakukan streaming. Nah, di sini tandanya sudah kembali ke start lagi karena saya sudah menggunakan shortcut. Jadi tadi sebenarnya saya sudah tekan ini sebenarnya. Ketika tidak pakai shortcut, kita harus tekan tanda di start streaming tadi. Dan ketika kita masuk ke YouTube-nya itu sudah selesai, gitu. Sudah offline dia lagi, sudah tidak live lagi. Nah, sehingga di sini nanti orang sudah bisa melihat sifatnya tayangan ulang atau statusnya sudah jadi video yang sudah tersimpan di YouTube, bukan lagi live streaming. Nah, itu demo bagaimana saya sudah tunjukkan kita melakukan live streaming di YouTube. Jadi kita pastikan dari OBS Studio-nya tadi kita ambil stream key, kita copy dari YouTube-nya, kemudian kita paste di stream key ini, kemudian disimpan settingannya, kemudian start streaming, kemudian kita melakukan streaming, kemudian kita selesai, stop streaming, maka selesailah live-nya. Nah, itu media pertama yang kita bisa lakukan live streaming menggunakan OBS Studio. Kemudian saya lanjutkan dulu, ya. Bagaimana ketika kita mau melakukan live streaming ke Facebook? Nah, jadi sekali lagi kita sudah pastikan bahwa di Facebook kita itu sudah terbuka dan sudah kita login ke dalam Facebook-nya. Dan untuk Facebook kita bisa siarkan live itu bisa di wall Facebook-nya, bisa di grup, bisa di page, halaman, fanpage. Jadi ada 3 yang bisa nanti kita pilih. Bisa di wall Facebook kita, bisa di grup Facebook, bisa di halaman atau fanpage. Gitu ya. Nanti saya coba akan live streaming lewat fanpage Sahaja Innovation. Ya. Oke, kemudian sudah login di Facebook-nya, kemudian saya masuk lagi ke setting.
Oke, mohon maaf tadi belum ter-sharing ya. Oke, saya boleh dikasih tahu tadi yang belum ter-sharing itu yang mana ya? Biar saya bisa ulang itu, Pak Grace, setelah streaming ya. Pada saat streaming sudah terlihat share screen saya tadi. Pak Gloria, bisa bantu? Sudah terlihat. Oke, sudah terlihat ya. Jadi Ya, ya. saya tadi keluar itu karena menjelaskan ya tadi ya. Oke. Oke, berarti sudah dapat gambaran terkait dengan bagaimana cara streaming tadi lewat YouTube ya, Bapak-Bapak sekalian ya. Oke, mulai dari pengaturan settingnya, sampai mengambil stream key-nya, sampai kita paste stream key-nya, kita simpan, kemudian kita start streaming, sampai kita melakukan kegiatan, kemudian stop stream. Sudah ya? Saya menggunakan shortcut yaitu Ctrl X untuk stop streamingnya. Nah, nanti saya akan coba tidak pakai shortcut begitu ya untuk stopnya. Oke, sekarang dalam kondisi share screen, saya akan melanjutkan bagaimana kita melakukan live streaming dari OBS Studio melalui Facebook Live. Dengan 3 pilihan, apakah nanti kita live streamingnya di wall Facebook-nya, atau di grup Facebook-nya, atau di fanpage Facebook-nya. Nah, nanti akan saya demokan yaitu live streaming pada fanpage Sahaja Innovation di Facebook saya, gitu ya. Nah, maka yang perlu dilakukan adalah saya harus ke bagian setting di OBS Studio-nya, ya. Kemudian ke bagian stream, saya pilih servisnya, layanannya itu adalah Facebook Live. Ya, servernya default saja standar, tinggal kita butuh stream key. Nah, maka untuk mengambil stream key-nya dengan asumsi Facebook itu sudah terbuka di browser dan sudah login, maka ketika saya klik get stream key, ini langsung akan terbuka kontrol atau layanan di Facebook untuk siaran langsungnya. Hampir sama kayak prinsip tadi di YouTube, gitu ya. Nah, kemudian saya klik buat stream siaran langsung. Nah, di situ akan ada pilihan nanti beberapa pengaturan. Ya. Baik itu judulnya gitu ya. Nah, siarkan langsung sekarang, kemudian nah ini mau kita share di mana nanti siarannya ini, live-nya ini. Misalnya saya pilih halaman fanpage, lini masa, wall atau grup ya. Saya pilih fanpage saya. Ya. Share screen, Pak. Kenapa? Di share screen kalau bisa, mau lihat. Share screen. Ini saya sudah share screen. Apakah belum terlihat screen saya? Saya sudah ya, oke sudah ya, betul. Mungkin karena tadi aksesnya masih lambat ya. Oke, jadi ini sudah saya dalam kondisi share screen ini, ya. Nah, jadi saya ulangi kembali. Ketika kita tadi sudah mengklik tombol get stream key dan kita sudah pilih servisnya Facebook Live dengan server default, maka ketika kita sudah buka akun Facebook-nya, maka kita tadi klik create atau buat siaran langsung dan terbukalah pengaturan-pengaturan ini. Ya, misalnya kita mau tampilkan di
fanpage misalnya. Kemudian akan muncul fanpage apa saja yang saya kelola. Misalnya saya tampilkan di fanpage Sahaja Innovation. Nah, kemudian pengaturan berikutnya memasukkan judul video siaran langsungnya dan apa namanya postingnya apa gitu ya. Misalnya saya masukkan di sini live streaming dari OBS Studio. Ya, misalnya saya samakan dengan beritanya di situ ya, postingannya. Nah, kemudian bisa kita setting yang lain. Ketika sudah, itu yang penting yang perlu diatur. Nah, di sini kita butuh stream key tadi. Nah, jadi akan ada di bagian kanan ini stream key yang kita butuhkan untuk kita koneksikan ke OBS Studio. Jadi kita klik tombol salin ini, maka sudah tercopy dia. Maka berikutnya kita kembali ke OBS Studio, kita tampilkan yang tadi ini, kemudian kita hapus, kita pastikan semuanya terhapus, baru kita Ctrl V, ya, yang sudah kita copy tadi dan kita sembunyikan. Nah, itu menandakan bahwa antara Facebook-nya tadi dengan OBS Studio kita ini sudah nge-link terintegrasi melalui StreamK namanya. Dan ini kalau sudah selesai, kita apply dan kita oke-kan, baru tahap terakhirnya untuk memulainya kita stream, kita tinggal klik start streaming. Ya, saya klik di sini start streaming dan nanti akan muncul tanda hijau di kanan bawah ini menandakan bahwa streaming kita sudah berjalan dengan lancar. Dan kita pastikan di sini ya, di sini sudah mulai siaran langsungnya. Oke, saya klik siaran langsung. Nah, maka ketika nanti orang mengunjungi halaman saya, fanpage saya yang Sahaja Innovation, ya itu akan terlihat. Jadi khusus untuk Facebook ini, setelah kita klik Start Stream, kita di Facebook-nya harus klik siaran langsungnya. Beda dengan YouTube tadi. Kalau YouTube ketika kita stream, langsung streaming di YouTube-nya. Tapi Facebook ini, setelah kita start stream tadi, kita harus klik lagi start siaran langsungnya di Facebook itu. Sehingga sekarang sudah berjalan siaran langsungnya. Sehingga nanti kalau misalnya orang masuk ke Facebook saya, kemudian mengunjungi fanpage Sahaja Innovation, maka di bagian atasnya atau di bagian tayangan awalnya itu akan muncul siaran live-nya apa yang tertampil di OBS Studio. Nah, di sini sedang proses menampilkan. Nah, ini happening now, siaran langsung. Di sini ada nih. Nah, sehingga nanti ketika saya misalnya ubah dari scene besar, saya shift A, maka nanti saya akan muncul di tengah besar. Begitu ya. Nah, saya kembali lagi ke PowerPoint tadi. Misalnya saya mau menampilkan PowerPoint. Ya, saya slideshow lagi, saya tampil di tengah besar dengan kamera yang besar, scene besar. Nah, saya kemudian bisa menjelaskan beberapa pengantar, konsep, teori, begitu ya. Ketika masuk ke slide-slide berikutnya, saya pindah ke scene kecil yang saya kemudian ada di pojok kanan bawah. Nah, begitu juga dengan slide-slide berikutnya dan seterusnya, gitu ya. Nah, sampai kemudian presentasi ini selesai, baik itu tersiarkan di OBS Studio, kemudian dilihat live streamingnya di Facebook Live, gitu ya. Nah, ketika sudah selesai, kalau saya tidak menggunakan shortcut Ctrl X, saya harus kembali ke OBS Studio dan saya tekan stop screen ini, stop streaming ini. Jadi saya tekan, maka barulah selesai dia melakukan streaming. Sehingga ketika kita kembali ke Facebook-nya, gitu ya,
maka di sini akan terhenti live streaming kita. Khusus untuk stop stream, dia langsung otomatis di Facebook-nya itu langsung selesai. Sini langsung terlihat video secara langsung Anda sudah berakhir. Gitu ya. Nah, tetapi kalau memulainya tadi di Facebook itu kita harus start di Facebook-nya juga, di OBS Studio-nya juga. Tapi ketika kita mengakhiri, kita cukup stop streaming di OBS Studio, maka di Facebook-nya ini ikut berakhir. Dan ketika sudah berakhir, maka siaran langsung tadi di Facebook itu sudah menjadi video yang sifatnya tayangan ulang. Begitu juga tadi di YouTube. Ya, jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa proses kita melakukan live streaming baik di YouTube maupun di Facebook pada prinsipnya langkah-langkahnya sama. Ya, pertama kita harus pastikan bahwa akun kita baik itu YouTube maupun Facebook tadi sudah dalam kondisi aktif dan kita sudah kondisi login dan kita sudah terkoneksi internet tentunya. Kemudian kita dari OBS Studio-nya kita lalui menu setting, kita get stream key, kita masuk ke akunnya ya otomatis, kemudian kita ambil stream key, kita pastekan lagi di OBS Studio, kemudian kita apply, kita oke, baru kita start streaming ya. Khusus untuk YouTube langsung otomatis live-nya jalan. Untuk Facebook kita harus start dulu secara langsungnya. Kemudian ketika sudah selesai dengan aktivitas streaming kita, baik kita mau menampilkan presentasi, kita mau gaming, begitu ya, apapun yang tampil di halaman kita tadi, maka kita sudah bisa melakukan live streamingnya. Baru kita akhiri dengan stop streaming. Ya, kalau nanti kita ada perekaman, maka kita juga stop recording sehingga semuanya berhenti, begitu ya. Nah, untuk optimalkan atau memperlancar, kita bisa gunakan tadi shortcut sehingga kita bisa pindah dari scene besar, scene kecil, begitu ya. Kemudian kita bisa lakukan tanpa harus membuka OBS Studio. Nah, itu pembahasan dari saya terkait dengan OBS Studio. Jadi, saya share screen sekali lagi. Kuncinya pada saat tadi berjalannya live streaming itu adalah di pengaturan scene tadi ini. Scene besar, scene kecil, kemudian source-nya apa. Itu yang sudah pernah kita bahas waktu pertemuan sebelumnya. Sampai kita bisa mengaktifkan chroma key, filter, yang kemudian mengaktifkan green screen sehingga background saya di belakang ini bisa transparan. Oke, saya ke sesi dialog. Mungkin Bapak-bapak sekalian ada yang ingin ditanyakan. Silakan Pak Gloria, Pak Grace, maupun Pak Octavianus. Khusus Pak Octavianus mungkin karena terkendala audio bisa chat di Zoom grup chat. Gitu ya. Pak Gloria, silakan dengan Pak Grace. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa mengaktifkan audionya dan bisa disampaikan langsung gimana terhadap materi yang kita sampaikan malam ini. Silakan Pak Gloria maupun selamat malam Pak. Ya, selamat malam Pak Grace. Ya, silakan Pak Grace. Ya Pak. Ya. Oke, baik. Sangat menarik sekali. Ya. Memang ini tahap awal bagi saya berkaitan dengan perancangan media online untuk pembelajaran ini Pak. Iya, betul. Jadi mungkin kendala yang pertama itu berkaitan aplikasi ini Pak. Saya coba tadi mau install dia punya OBS-nya,
agak kendala. Saya tidak tahu mungkin karena RAM di laptopnya atau bagaimana. Tapi Laptopnya saya coba setelah pakai ini sebentar, Pak. ya, laptopnya itu pakai Yang mau Windows saya berapa, Pak? tanyakan itu berkaitan dengan Windows 10 ini, Pak. Oh ya. Kalau Windows 10 biasanya memang istilahnya tuh 64 bit ya, artinya standar OBS Studio itu memang Ya, sudah 64. 64 bit ya, betul. Jadi harusnya tidak ada masalah. Ya. Memorinya berapa Pak memorinya? RAM-nya? 4 mega ya, 4 mega ya mungkin ya. Terus Ya, ya. waktu menginstal itu kan pertama download itu Pak. Itu sudah sempurna downloadnya sampai 70 mega itu. Sudah sempurna downloadnya. Download ya, Pak ya? Ya, kan kita download dulu dari OBS Studio-nya. Project OBS. Iya, ya. Pertama kan kita download dulu. Memang agak Halo? Ya, gimana Pak tadi? Tadi agak kendala memang pada saat downloadnya itu, Pak. Nah, itu. Jadi kita harus pastikan dulu pada saat kita mendownload itu dari obsproject.com itu harus benar-benar sudah sempurna kita terdownloadnya. Kurang lebih sekitar 70 mega master yang akan terdownload itu. Baru setelah terdownload sempurna itu kita install ya, itu cuma sebentar, itu tidak sampai 1 menit, itu sudah kita next aja, itu sudah langsung terbuka OBS Studio-nya. Jadi kendalanya mungkin hanya download saja itu Pak Kris. Ya, ya. Nah, jadi kalau sudah sempurna itu bisa bisa juga menggunakan HP ya? Bisa tethering aja nanti Pak. Kalau kondisi misalnya pakai WiFi agak susah, tethering HP aja, kemudian kita download OBS Studio-nya. Ya. Karena yang disupport oleh OBS Studio itu ada Di tiga, HP ya, Pak? Ada 3 platform. Pertama Windows, yang kedua Macintosh, Mac ya. Yang ketiga itu Linux, Pak. Jadi hanya bisa di komputer, tidak bisa diinstal di laptop, di Android HP ya. Jadi hanya bisa kita install itu di komputer saja. Cuma untuk koneksinya tadi, ketika Bapak koneksinya kesulitan, mungkin WiFi atau apa, koneksinya itu bisa tethering dari paket data HP. Gitu loh Pak, WiFi-nya itu. Sehingga bisa terdownload lancar. Atau Bapak bisa nanti pada saat kapan ke WiFi yang agak bagus, mungkin di kantor atau di warnet yang agak bagus, baru kita selesaikan downloadnya, kita copy ke flash disk yang 70 mega tadi, baru kita install di laptop kita, gitu Pak. Nah, bisa dipahami Pak Kris ya. Nah, jadi saya nanti coba setelah ini sebentar. Jadi nanti ketika rekaman ini saya upload, betul. Jadi ketika nanti sudah saya upload rekaman ini, nanti Bapak bisa ikut sedikit demi sedikit yang saya jelaskan tadi, sehingga ketika kalaupun ada masalah nanti kita bisa diskusikan di grup WA gitu ya Pak ya. Oke. Ya. Oke Pak, ya makasih. Pak Gloria, gimana Pak? Ada kira-kira bisa mengikuti? Oke, terima kasih. Selamat ya, malam. Silakan. Malam Pak Gloria ya. Ya, kemarin saya nggak bisa ikut karena mau kendala sinyal. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya sudah menyimak sepenuhnya tadi sampai beberapa kali di YouTube. Oh, oke, sip ya. Cuman saya masih terkendala tadi mencobanya karena ya saya sudah download versi, kan ada menawarkan dia versi yang 32 bit ada. Betul, dia ada yang 32 bit, ada yang 64 bit, disesuaikan dengan Windows-nya, Pak. Ya, pas saya install ternyata bermasalah di grafiknya, minta di-update lagi. Akan kita gitu ya. Update nanti. Oh, mungkin pengaruhnya juga sih, betul ya. Iya, prosesornya kayaknya. Grafiknya enggak. Berarti yang Bapak pakai itu yang 32 bit atau yang 64 bit, Pak, OBS-nya? Yang 32. Oh, yang 32 ya?
Memang karena laptop Bapak emang 32 bit sistem operasi Windows-nya. Ya, 32 bit. Laptop lama, Pak. Oh gitu. Iya sih. Kalau bisa sih yang agak baru gitu Pak, yang 64 bit gitu. Ya. Oke, masuk ke pertanyaan. Ya boleh Pak, silakan. Ini kan video pembelajaran. Betul, Misalnya kan nanti saya di mau pembelajaran via Zoom seperti Betul. Bapak ini. Betul. Terus mengintegrasikannya dengan OBS itu gimana? Artinya kami sudah mulai misalnya rapat dan lain sebagainya. Ya, supaya ini kan musim-musim MPLS nih. Maksudnya Betul, kalau betul. Pengembangan sekolah ya. bisa via Zoom, misalnya guru-gurunya via Zoom, terus live-nya lewat fanpage Facebook ada punya kami di sekolah, cuman masih integrasikan alatnya gimana? Ya. Gini, saya jelaskan sedikit ya Pak ya. Iya. Nah, jadi untuk kita melakukan live streaming itu tergantung dari mana kita berada pada saat kita mau live-nya, ya. Malam ini kan kita membahas bagaimana live streaming itu dari OBS Studio, Pak. Nah, asumsinya Bapak tidak pakai Zoom meeting, gitu loh. Jadi asumsinya itu Bapak hanya pakai OBS Studio, kemudian terkoneksilah ke Facebook atau ke YouTube, gitu loh Pak. Artinya nggak usah pakai Zoom, ya. Cuma kalau kita seperti itu sifatnya satu arah, tidak bisa berinteraksi. Kalau pakai OBS Studio saja, kemudian live streaming satu arah. Paling kalaupun seperti gamer-gamer YouTuber itu, kalau ada ya mereka komen baru dibacakan oleh YouTubernya, kan hanya bisa begitu interaksinya, tidak bisa interaksi seperti Zoom meeting seperti sekarang. Gitu loh. Nah, kalau Bapak misalnya kayak tadi itu mau MPLS dengan para siswa misalnya gitu, dan sudah punya akun Zoom meeting-nya gitu ya. Nah, Bapak bisa live streaming-nya dari Zoom meeting saja. Kan kita sudah pernah bahas, kalaupun belum nanti saya juga punya konten YouTube terkait bagaimana menjadi host di Zoom meeting, mulai dari pengaturan sampai live streaming. Nanti saya upload sekalian biar nanti ada gambaran, Pak. Jadi cukup lewat Zoom meeting-nya saja, gitu loh, Pak. Nah, kalau kita streamingnya lewat Zoom meeting, dia sudah otomatis stream kayaknya. Yang besar sin kecil itu? Nah, itu untuk pengaturan kita pada saat live streaming itu pakai OBS Studio saja, langsung ke YouTube atau Facebook itu, kita mau tampil seperti apa terhadap materi kita. Kita tampil besar seperti saya sekarang ini, atau tampil kecil di pojok, itu tergantung kita mau nampilkan diri. Misalnya contoh, saya mau menjelaskan PowerPoint. Di belakang saya sudah ada PowerPoint-nya misalnya. Tentu saya tidak bagus kalau saya tampil besar seperti ini. Maka saya harus rubah ke scene kecil. Kalau hanya menggunakan OBS Studio saja. Tapi kameranya tetap satu ya? Kameranya satu aja, betul. Kameranya satu, tapi scene-nya yang dua. Gitulah, kita atur yang scene besarnya, kotaknya besar, scene kecilnya dengan kamera yang sama kita atur kecil di pojok kanan bawah misalnya, atau di pojok kanan atas atau di mana. Nah, jadi itu gunanya untuk kita pengaturan letak terhadap materi yang kita sampaikan. Cuma kelemahannya OBS Studio ini, streamingnya itu satu arah. Jadi kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan audiens. Mereka hanya bisa berinteraksi dengan kita tuh lewat komen. Gitu loh, Pak. Makanya kayak gamer-gamer atau YouTuber itu, mereka sifatnya tuh streaming satu arah. Ketika penontonnya mau komunikasi, ya dia lewat chat. Dia lewat komen, sehingga dibacakanlah oleh YouTubernya nih. Oh ya, sudah hadir juga dari Palembang. Nah, jadi dia yang bacain. Gitu loh. Nah, tapi kalau mau interaksi dan streaming, nah memang bagusnya pakai Zoom meeting.
Yang di dalam Zoom meeting itu kalau akun berbayar dia bisa live streaming, tapi kalau akun free-nya tidak bisa streaming. Gitu loh Pak. Nah, kalau sekolah Bapak itu punya misalnya anggaran khusus bisa yang berbayar. Sudah yang berbayar ya Pak ya? Yang sekolahnya. Masih belum, masih yang trial masih. Oh, karena kebetulan saya juga di Sahaja Innovation itu menyediakan layanan untuk jasa sewa ini juga, sewa meeting room. Jadi ketika misalnya ada yang pesan untuk 3 jam, ya mereka saya buatkan schedule meetingnya, mereka tinggal invite orang-orangnya, mereka bisa meeting langsung. Saya jadikan mereka hostnya salah satu. Nah, gitu. Jadi nanti bisa, karena kalau untuk Zoom meeting itu kalau kita beli akunnya untuk per bulan itu kan $15, itu sekitar 250.000. Tapi kalau jasa saya bersama tim itu untuk 3 jam itu hanya 50.000 saja. Kalau 8 jam seharian hanya 100.000. Jadi tergantung kebutuhan dan misalnya kita perlu, berarti bisa diatur dari saja apalah. Bisa, betul. Dan jika sekalian mau operatornya juga, hostnya juga bisa sekalian didampingi. Jadi 50.000 3 jam, kemudian tambah operatornya juga 50.000, jadi 100.000 aja. Sudah didampingi oleh operator, tinggal mau seperti apa acaranya nanti kami yang akan operatorkan. Gitu. Nah, tinggal nanti siswanya ada berapa. Tentu akan berbeda kalau 100 siswa sama 500 siswa berbeda, Pak. Nanti kita bisa bahas lah urusan itu Pak. Jadi nanti terkait dengan layanan jasa sewa menyewa meeting room itu Pak. Jadi daripada nanti beli dan tidak ada operator kan mending kita dampingi. Nah itu ya. Tapi secara umum terkait ini ya teknis dan konsep melakukan live streaming sudah bisa dipahami Pak ya tadi ya. Jadi kondisinya saat ini kita melakukan streaming media pembelajaran atau video pembelajaran itu yang sifatnya satu arah. Siswa kita itu hanya berinteraksi lewat komen. Apa kelebihannya? Kelebihannya kita tidak perlu beli akun Zoom meeting. Itu loh kelebihannya. Ya, kita bisa streaming kapan saja, kita bisa streaming berapa lama, itu tergantung kita. Sama kayak kita buat video, terus kita upload gitu, sama aja. Cuma bedanya ini kalau ini live langsung, nggak perlu kita upload, nggak perlu kita rekam, jadi langsung kita siarkan kayak kita televisi lah ibaratnya gitu ya. Mereka hanya bisa lihat satu arah. Kenapa? Ya, berarti kalau OBS Studio ini harus terhubung ke internet ya. Kalau Filmora, kalau yang World Series Filmora saya lihat offline itu. Kebetulan saya sudah download untuk bersih. Nah, jadi kalau Wondershare Filmora itu untuk kita mengedit video, tentu itu offline Pak, tidak perlu online. Kalau OBS Studio ini untuk broadcast dia Pak, kayak kita nih mau siaran langsung lah, ibarat punya televisi gitulah ibaratnya gitulah. Seolah-olahnya kita ini televisi yang dia siarkan secara langsung melalui YouTube. Nah, orang di YouTube tinggal nonton. Nah, gitu aja Pak. Jadi satu arah kita semacam televisi online lah begitu kurang lebihnya. Cuma kita tidak bisa berinteraksi tatap muka. Kalau mau tatap muka, ya kita harus pakai aplikasi video conference, misalnya Google Meet atau meeting Zoom meeting. Jadi tergantung konsepnya mau yang seperti apa. Mau yang satu arah saja atau yang mau dua arah. Nah, masing-masing punya plus minus tadi. Oke, jadi bisa ditangkap. Nah, bisa ya. Nah, nanti saya akan uploadkan bagaimana menjadi host di OBS di Zoom meeting yang di dalamnya ada juga bagaimana mengatur live streaming. Oke, Pak Octavianus, ada yang mau ditanyakan? Bisa chat Pak ketika audionya bermasalah. Apa yang kira-kira masih kendala yang belum dipahami dan belum jelas begitu. Nah, untuk
besok malam, ini kita asumsikan untuk OBS Studio-nya ini sudah selesai. Satu untuk merekam sudah selesai, yang kedua untuk streaming sudah selesai. Selebihnya tinggal explore saja. Nah, besok malam kita akan masuk ke dalam Wondershare Filmora-nya. Bagaimana menginstalasi, setting, mengcrack, dan seterusnya gitu ya. Sampai kemudian kita motong-motong video, kita kasih background audio, kita atur transisi efeknya gimana, sampai nanti kita upload ke YouTube, itu hasil editingnya. Jadi sudah beda yang kita bahas. Halo Pak. Ya. Halo Pak. Ya. Ya Pak Gris, silakan. Halo Pak. Ini mau tanya berkaitan dengan yang video edit untuk ke Filmora itu offline ya Pak ya? Ya betul, offline. Jadi lagi-lagi pastikan Bapak sudah download dan sudah install Filmora yang saya sharingkan itu. Dan itu agak besar filenya, kalau tidak salah hampir 200-an mega atau 300 mega. Jadi pastikan itu dulu. Tanpa watermark itu Pak ya? Defaultnya ada watermark. Nanti saya jelaskan gimana cara menghilangkannya. Di situ sudah ada fasilitas crack-nya nanti. Nanti saya jelaskan besok malam gimana agar bisa hilang watermark-nya. Oke, berarti itu bisa diinstal di server ya Pak ya, CPU? Ya, di CPU betul, bisa. Jadi nanti jadi bagusnya besok malam saya jelaskan dulu. Atau di laptop yang RAM-nya besar. Ya. Sebenarnya prosesor aja sih yang cukup besar, RAM-nya sih 4 atau 8. Jadi besok malam saya jelaskan dulu bagaimana cara instalasinya, baru Pak nyoba install karena nanti ada crack-crack segala macam. Oke, itu Pak Grace, Pak Gloria, baik, Pak Pak, terima kasih. Saya coba dulu yang ini sebentar. Iya, boleh. Yang ada apa? Jadi Pak Octavianus, gak ada masalah ya. Saya mau kasih apa istilahnya kesimpulan akhir lah begitu, biar nanti hasil rekamannya itu bisa komplit, biar nanti saya edit bisa ditayangkan nanti di YouTube gitu ya. Oke, jadi Bapak-Bapak sekalian, para peserta workshop, kita hari ini sudah menyelesaikan pembahasan tentang bagaimana melakukan live streaming melalui OBS Studio. Nah, konsep melakukan streaming melalui OBS Studio ini adalah sifatnya broadcast atau melakukan live streaming satu arah, ya, sehingga penonton kita, baik itu di YouTube atau di Facebook misalnya, itu hanya melihat kita seperti mereka menonton televisi siaran, gitu ya. Nah, ketika mereka mau berinteraksi, mereka hanya bisa lewat komentar atau chat di dalam masing-masing media, baik YouTube maupun Facebook. Ya. Kemudian kelebihannya adalah OBS Studio ini ya bisa dilakukan live streaming kapan saja, kemudian dengan durasi yang tidak terbatas. Dan sifatnya adalah open source alias free. Tapi ketika kita mau live streaming itu harus berinteraksi dengan peserta belajar kita, maka kita live streamingnya itu menggunakan aplikasi video conference yang misalnya Zoom Meeting atau Google Meet gitu ya. Nah, itu berbeda kegunaannya. Sehingga kita dalam hal melakukan live streaming video pembelajaran ataupun kebutuhan lain, itu kita harus sesuaikan dengan targetnya, rencananya seperti apa. Ya, khusus untuk misalnya yang gaming atau yang live streaming satu arah, maka OBS Studio adalah pilihan yang tepat. Dan ketika sudah kita melakukan live streaming, ya, ketika kita sudah merekam, recording, maka kita bisa olah hasil rekaman itu juga, kemudian kita bisa edit dan kita bisa publish kembali di media, baik itu YouTube maupun Facebook. Jadi terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Bapak-Bapak sekalian
dalam acara kita pada malam hari ini dalam rangkaian workshop online video pembelajaran dan streaming. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya dari Sahaja Innovation mengucapkan selamat mencoba, selamat latihan, dan jangan lupa tonton video-video kami yang ada di channel YouTube My Sahaja. Jangan lupa untuk di-like dan subscribe. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Selamat mencoba Bapak-Bapak ya. Pak Grace, Pak Gloria, Pak Octavianus. Begitu juga Bapak Ibu yang lainnya. Semoga nanti bisa mengatakan ulangnya ini ya. Nanti setelah upload ke YouTube nanti saya kasih linknya lagi ya. Oke. Itu aja Bapak-Bapak sekalian. Selamat. Ya, boleh. Terakhir Pak ini. Gloria, boleh Pak Gloria ya. Ini misalnya ini kan satu arah tadi. Misalnya gini Pak, Ya. ini kan masih belajar dari rumah. Artinya mestinya ada suatu acara begitu kita di ruang besar itu bisa nggak pakai kamera apa namanya kamera yang dari agak besar gitu di apa namanya ke laptop ini sehingga bisa menampilkan satu kegiatan begitu lewat OBS Studio ini. Kameranya atau displaynya Pak? Tampilannya atau kamera? Jadi gini, kamera itu untuk merekam, display untuk melihat. Kadang kita merekamnya bisa pakai webcam saja, tapi menampilkannya displaynya bisa pakai proyektor gitu atau TV besar gitu. Jadi beda kegunaan Pak. Maksudnya mana? Maksudnya gini, artinya ada satu kamera yang bisa mengamera audiens gitu. Bisa nggak ini apa namanya aplikasi? Oh, berarti harus butuh dua Pak kameranya kalau gitu. Ya itu maksud saya. Artinya bisa kameranya ke narasumber, satunya ke audiens. Boleh. Itu pertanyaannya. Bisa Gini, OBS? ya. Kalau menggunakan lebih dari satu kamera dan kameranya sama-sama eksternal, ya, maka kita butuh namanya mixer. Kalau sama-sama eksternal dua-duanya. Yang saya pakai sekarang itu tidak butuh mixer karena satu kameranya include di dalam laptop, webcam internal laptop, satunya yang eksternal, webcam eksternal. Jadi tidak butuh mixer. Tapi kalau yang Bapak maksud tadi itu satu ke saya, satu ke belakang, boleh tidak pakai mixer asal begini. Kamera laptop kita pakai menghadap ke Bapak, seperti saya sekarang. Kamera webcamnya itu yang menghadap ke siswa. Itu bisa. Atau gitu pakai kan? ada video capture yang apa namanya eksternal, bisa nggak kayak gitu? Pakai video capture yang eksternal, pakai joystick yang video capture eksternal untuk yang ke kamera. Kalau bisa, kalau yang joystick itu sifatnya input Pak, bukan output. Kalau kamera ini di situ ada pilihan apa namanya memilih nanti. Jadi ketika kita memilih video capture itu tuh ada pilihan nanti kamera yang mana. Dan kamera yang sudah aktif itu nggak bisa dipilih lagi gitu. Jadi ketika kayak saya ini sudah pakai kamera untuk Zoom meetingnya itu kamera webcam eksternal, maka pada saat OBS Studio memasukkan kamera itu yang hanya bisa ya kamera yang webcam dari laptop internal gitu loh Pak. Tinggal diatur aja. Jadi kalau misalnya mau menghadap ke audiens, berarti kamera yang eksternalnya itu yang menghadap audiens. Nah, Bapak yang menghadap ke Bapak yang kamera laptop yang internal itu bisa. Tinggal memilih nanti, misalnya di scene satunya kamera yang menghadap ke sana, ke peserta, scene yang satunya lagi kamera yang menghadap ke Bapak. Jadi milihnya video capture-nya beda-beda kameranya. Nah, itu. Nah, kalaupun nanti terkendala apakah nanti kemudian bentrok, nah itulah gunanya alat tambahan yang namanya mixer. Dia yang bisa men-switch
kemana kemananya itu. Jadi bisa multi kamera eksternal kalau pakai kita Pixar. Agak susah sih, agak ribet sebenarnya, tapi dicoba saja seperti itu dulu. Iya, iya. Oke, gitu ya Pak Gloria ya. Oke. Sudah cukup Pak Gloria? Cukup, cukup. Ya, cukup ya Pak Octavianus. Walaupun terkendala audio, semoga kesempatan berikutnya tidak terkendala audio Pak Octavianus. Semoga bisa mencoba juga. Pak Grace juga semoga bisa mencoba. Saya akhiri kembali. Selamat malam buat semuanya dan selamat beristirahat ya Pak ya.